Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati anggota DPR RI Daerah Pemilihan Tegal Brebes, Haji Muhammad Haikal Bawazir. Yang kami hormati anggota DPR RI Daerah Pemilihan Tegal Brebes, Saudara Dr. Insinyur Haris Turino. Yang saya hormati Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Haji Silmi Karim. Yang saya hormati Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Haji Juri Ardiantoro. Yang saya hormati Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, Haji Heru Muara Siddiq. Komisioner KPAI, Saudara Kawian. Dewan Pakar BPIP, Profesor Dr. Ermaya Suradinata. Yang saya hormati Wakil Bupati Tegal, Ahmad Khalid. Yang saya hormati Wali Kota Tegal atau yang mewakili. Yang saya hormati Wakil Bupati Brebes, Bapak Haji Muhammad Wurja. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tegal, Iin Tazkiyatul. Mana Ibu Wali Kota? Datang. Yang saya hormati Pak Bupati Brebes, Saudara Asep. Ini bojone Bupati, berarti karena bojone Bupati, lanangnya Pak Bupati. Para pengurus IKBT, para tokoh-tokoh masyarakat Tegal, ada yang datang, ada Haryo, Mas Haryo, Dalang anaknya Mas Kintus, ada siapa? Limbat, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bersilaturahmi. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini masyarakat Tegal dan sekitarnya, ada Brebes, ada Pemalang, ada Slawi, kabupaten, berhalal bihalal. Orang Tegal di Jakarta itu adalah orang yang sangat menentukan kehidupan Jakarta. Bayangkan Jakarta lakawardeg, wong Jakarta mangan apa? Angger neng Jakarta lakawardeg, wong Jakarta kerepotan mangan sing gampang, mangan sing murah. Gara-gara ana warteg, wong Jakarta gampang mangane, murah regane. Itu yang bikin siapa? Orang Tegal. Itulah kontribusi orang Tegal terhadap kehidupan Jakarta. Itu sebabnya Jakarta orangnya perutnya kenyang, badannya sehat, pikirannya waras. Angger mangane telat, regane larang, orang Jakarta mungkin produktivitasnya terganggu. Karena itu Ibu dan Bapak, kontribusi ini diberikan puluhan tahun. Kontribusi ini diberikan bertahun-tahun kepada masyarakat Jabodetabek. Warteg
sekarang ini makin modern. Ubine melong-melong, kacane kinclong-kinclong, sing dodol moblong-moblong. Orang bertanya, Pak Muzani, itu warteg-warteg yang bagus-bagus itu bukan orang Tegal. Tidak apa-apa. Selagi masih membawa nama warteg, siapapun yang punya, asal yang punya warga negara Indonesia, dia berhak menggunakan nama Tegal. Sebagaimana juga orang Tegal, asal punya modal, berhak membuka rumah makan atas nama daerah manapun. Ini adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang boleh bebas berusaha. Yang penting prosedurnya dijalankan dengan baik. Karena itu Ibu dan Bapak sekalian, harapan kami, wong Tegal tambah rukun, wong Tegal tambah sehat, wong Tegal tambah kuat, wong Tegal tambah pinter, wong Tegal dompetnya tambah tabel. Di sini hadir wakil wali kota Tegal, di sini hadir wakil bupati Tegal, di sini hadir wakil wali kota Brebes. Saya waktu kemarin minggu lalu halal bihalal di sana menyampaikan tugas Tegal sekarang ini adalah mengembalikan kembali Tegal menjadi Jepangnya Indonesia. Jepang pada zaman itu kira-kira tahun 80-90-an itu adalah negara yang sangat maju dengan teknologi yang luar biasa, dan teknologi itu kemudian membanjiri ke Indonesia. Semua barang Jepang ada di depan mata kita, tapi orang Tegal bisa memproduksi yang hampir serupa dengan teknologi yang ada di Jepang. Kalau yang sekarang ini semangatnya bukan Jepangnya Indonesia, mungkin Tegal harus menjadi Cinanya Indonesia. Kenapa itu memungkinkan dilakukan? Karena sesungguhnya orang Tegal itu orangnya telaten, orangnya sabar, orangnya ulet, orangnya keras, tapi kadang-kadang susah diatur. Benar? Saya kepenake dewek, saya nake boyoke. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu di Tegal yang unggul adalah, saya sampaikan yang unggul adalah UMKM. Karena orangnya mandiri, orangnya ulet, orangnya maunya merdeka, maka UMKM di Tegal menonjol. Itu sebabnya saya minta kepada bupati, kepada wali kota untuk memperhatikan, membantu UMKM. Supaya orang Tegal tidak semua pergi ke sawah, supaya orang Tegal tidak semua pergi merantau, supaya orang Tegal tidak semuanya jadi pegawai, tapi dia UMKM. Di Tegal, karena penduduknya padat, maka orang-orang yang UMKM itu paling ya sekitar berapa jam dia kerja. Dia persiapkan dari sebelum subuh, habis subuh masak, jam 6 atau jam berapa sudah jualan ponggol, jam 8 senteng, jam 9 udah bebas. Nanti menjelang zuhur dia pergi ke pasar untuk belanja. Itu cukup untuk kehidupan dan menyekolahkan anaknya. Hal lain, orang Tegal itu rata-rata sekolahnya pinter-pinter. Dulu zaman saya, satu angkatan, orang Tegal itu satu angkatan diterima di setan sampai 15 orang, bahkan 20 orang. Akibatnya sekarang di BPKP, di pajak, di bea cukai, banyak sekali orang Tegal. Itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kita di Tegal luar biasa. Sekarang ini yang duduk di Tegal, orang Tegal itu tadi saya sebutkan, ada Wakil Menteri Pemasyarakatan dan Imigrasi Mas Hilmi Karim. Beliau lahir di Tegal tapi pendidikannya banyak di Jakarta.
tapi ya lahir di Tegal, berarti wis mangan adus karo banyu Tegal. Mas Juri, beliau orang Brebes, mantan ketua KPU, sekarang wakil menteri sekretaris negara. Nyong saiki. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, keuletan dan ketekunan orang Tegal dalam berusaha harus menjadi sebuah modal supaya Tegal menjadi kabupaten kota yang kuat. Kalau Tegal menjadi kabupaten dan kota yang kuat, maka insya Allah perekonomian masyarakatnya tambah kuat. Apa yang kuat dari Tegal? Yang kuat dari Tegal di bidang kuliner, pertama sate. Orang Tegal itu terkenal dengan satenya. Orang Jakarta makan sate apa saja. Sate ini, sate ini, sate ini, sate ini. Belum makan sate kalau tidak makan sate Tegal. Itu sebabnya Mas Silmi Karim kalau sekian bulan nggak balik ke Selawi, ke Tegal hanya untuk makan sate, habis itu balik lagi. Itu yang namanya sekitar jalan pintu tol Pak, di Adiwerna, di Kalimati, itu sekarang sate semua, dan itu banyak orang Jakarta, banyak orang Semarang, banyak orang Solo yang pergi dari Jakarta ke timur, dari Semarang Solo ke barat, hanya mampir jalan tol, makan sate, habis itu balik lagi. Itu yang pertama. Karena itu sate Tegal harus menjadi sebuah ciri kuliner yang harus kita kuatkan. Yang kedua, teh poci. Orang minum teh di mana-mana ada. Semua daerah punya teh. Tapi wasgitel. Wasgitel itu apa sih ya? Kelalen aku. Hah? Wangi. Ya pokoknya wangi, sepet, kental lah, pokoknya begitu-begitu. Orang minum teh dari mana daerah pun ada. Ada teh ini, teh ini, teh ini, teh ini. Tapi pancen, teh yang paling top, teh Tegal. Yang ketiga, tahu Tegal. Tahu aci itu adalah ciri Tegal. Saya minta kepada kabupaten, kota, dan Brebes, 3 kabupaten ini menyatukan visi 3 ini saja menjadi ciri dari kabupaten ini, semua insya Allah akan menjadi kekuatan. Di Jakarta, Tegal tetap mengukuhkan dirinya sebagai daerah yang berbasis pada warteg. Warteg sekarang ini sudah menjamur, bagus, dan bisa diterima dengan baik, harganya tetap terjangkau. Sajian yang disajikan adalah masakan-masakan tradisional Tegal. Ada orek tempe, ada mie, ada sayur lodeh, ada sayur rasem, ada soto ayam, ada mirong. Segala macam. Itu sebabnya warteg terkenal dengan ekonomi masyarakat bawah, dan itulah kontribusi kita dalam kehidupan bernegara dan perekonomian di tingkat nasional. IKBT saya harap bisa mensupport keberadaan IKBT ini, Ikatan Keluarga Besar Tegal. Saya harap bisa menjadi bapak bagi pengasuhnya warteg-warteg yang ada di Jakarta. Memang problem warteg ini satu, sewanya mahal, sewane larang, problem pertama. Problem kedua bagi warteg adalah cari tenaga kerja nggak gampang. Wong Tegal saiki wis kaya bos kabeh, go nyambet gawe radan kangelan. Pengine buka warteg kabeh, nggak apa-apa. Karena cari pegawai susah, karena itu banyak pegawai dari daerah di sekitar yang sekarang ini mulai membantu. Cari orang Tegal asli agak susah. Yang ketiga, bahan bakunya mahal. Bumbu, sayur, daging mahal.
Masalahnya apa? Masalahnya warteg harus dijual dengan harga yang agak murah. Saking sore padang lah kira-kira begitu. Supaya kewartegannya tetap terjaga. Karena itu Ibu dan Bapak, silaturahmi kita hari ini temu satu sama lain, panjenengan dengan panjenengan ketemu, tukar ilmu, tukar cerita, tukar semangat. Mudah-mudahan bisa menjadi energi bagi kebangkitan orang Tegal di Jakarta. Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan orang-orang Tegal untuk berkumpul di gedung MPR. Ini adalah gedung Pustakaloka, gedung di mana anggota MPR senantiasa berkumpul dan memusyawarahkan untuk hal-hal yang besar bagi kepentingan negara dan bangsa. Hari ini kita semua kumpul di gedung itu, karena itu sebagai Ketua MPR saya merasa terhormat didatangi oleh orang-orang Tegal sedulure dewek kabeh. Saya minta maaf di suasana lebaran ini jika saya belum sempat salaman dengan Ibu dan Bapak. Saya minta maaf di suasana lebaran ini jika saya tidak sempat bersilaturahmi dengan Ibu dan Bapak. Saya minta maaf di suasana lebaran ini durung sempat nyicipi semprong, kecepit, baro-baro, sagon, jaletot, pilus, kacang klitik, kacang asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.